Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul nggak ada suaranya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Kubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa ma'had bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan siapa saja yang hadir di sini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, hingga sampai hari ini kita masih bisa berkumpul dan bermujahadah di sekolah yang kalian cintai. Sholawat teriring salam kita sanjungkan pula kepada junjungan kita, putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intan Mekah, berliannya Madinah, ya Nabiyana, ya Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bicara secara garis besar tentang akhlak, secara garis besar, karena waktunya kurang dari 30 menit. Kalau gamblang dan rinci butuh waktu 30 tahun. Jadi nanti hanya gambarannya saja sekilas, kemudian langsung praktek. Akhlak sungguh penting posisinya di dalam kehidupan dalam berbagai aspek. Ibarat orang hidup, akhlak itu seperti pakaian. Jadi bagaimana orang itu bila tidak punya pakaian? Dijawab sendiri. Anak-anak, akhlak secara harfiah itu dari kata kholaqo, artinya penciptaan. Kemudian jadi khaliq, artinya pencipta. Menjadi makhluk yang diciptakan. Kemudian jadi akhlak, artinya menciptakan perbuatan-perbuatan. Maka akhlak dapat diartikan perbuatan, amal perbuatan. Itu dulu bisa dipahami. Cuma 7 orang yang paham. Ya, ini ayat. Karena amal perbuatan ada yang baik, ada yang buruk, maka akhlak pun ada yang baik, ada yang buruk. Maka ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah.
Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Akhlak mazmumah, akhlak yang buruk, yang tercela. Maka diharapkan setelah materi ini, mulai hari ini, anak-anakku sekalian, akhlaknya terpilih dan terpilah melakukan perbuatan yang akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Kalau diulang-ulang, dibiasakan, nanti menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau sudah menjadi prinsip hidup, maka akan menjadi adabul karamah, adab yang tinggi, yang mulia, yang agung. Sementara itu dulu ya. Nah sekarang jangan sampai terjebak dan keliru yang harusnya melakukan amal perbuatan yang baik, yang akhlakul mahmudah, terperosok ke dalam akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Kira-kira penyebabnya apa? Ada yang tahu? Biasanya salah pasang, salah menempatkan antara urusan dunia dengan akhirat. Padahal walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih utama daripada dunia. Dunia hanya sebentar. Rata-rata usia kalau menurut Nabi kita 60 sampai 70 tahun. Tapi akhirat abadi, masa transitnya saja di alam barzah dalam hadis disebutkan lamanya 15 miliar tahun. Itu alam barzah. Apalagi alam akhirat yang abadi tanpa batas. Dan akhlak ini dibutuhkan ketika di dunia. Jadi kalau mau berbuat baik, ya di dunia. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dunia adalah ladangmu, ladang untuk bekerja, untuk beribadah, untuk beramal dengan menggunakan akhlak yang terpuji, bukan yang tercela. Nah, hari kematian di alam barzah, hari saatnya mendapatkan nikmat atau mengalami azab. Kalau di dunia kita sudah sering berbuat baik, akhlaknya mulia, insya Allah di alam barzah tinggal menikmati nikmat-nikmat dari amal perbuatannya, bukan azab. Maka tidak perlu takut dengan kematian, karena kematian itu adalah bayaran, gajian dari bekerja. Kapan bekerjanya? Ketika di dunia. Sampai di sini Pak. Yang putar apa kita? Oh nggak dijawab. Bentar ya, sabar. Maka sekali lagi jangan salah pasang. Tempatkan dunia di tanganmu, tempatkan di akhirat di hatimu, dan tempatkan kematian di pelupuk matamu. Coba jawab yang keras. Tempatkan dunia di. Udah dijawab. Yang keras. Tempatkan dunia di. Yang keras. Oke, sama lagi. Tempatkan dunia di tanganmu, tempatkan akhirat di hatimu, tempatkan kematian di pelupuk matamu. Ulang ya, jawab yang keras. Tempatkan dunia di, tempatkan akhirat di, tempatkan kematian di pelupuk matamu. Terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, akhlak itu secara garis besar dapat dikelompokkan
berdasarkan kriterianya, berdasarkan subjeknya. Kita harus berangkat kepada siapa? Satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kepada para malaikat Allah. Tiga, kepada para Nabiullah. Yang keempat, kepada sesama manusia. Nah, sesama manusia ini ada kepada orang tua, ada kepada guru, ada kepada tetangga, ada kepada saudara, ada kepada teman-teman. Ini sesama manusia. Sesama makhluk lain kepada yang hidup dan yang mati. Yang hidup siapa? Ya, bangsa jin kan juga termasuk makhluk hidup itu, cuma tidak kelihatan karena alamnya beda. Kepada binatang, baik binatang piaraan maupun binatang liar, ada akhlaknya itu. Kepada tanaman, kepada tumbuhan, kepada benda mati pun ada akhlaknya. Itu berdasarkan subjeknya. Ada berapa tadi? Itu kalau dibahas satu-satu butuh waktu berapa tahun itu. Nah, sekarang berdasarkan tempatnya, di mana tempat berada ada akhlaknya. Ada akhlak ketika berada di tempat ibadah, ada akhlak ketika di sekolah. Di sekolah saja ada akhlak ketika di ruang guru, ada akhlak ketika berada di ruang tata usaha, di ruang kepala sekolah, di kamar mandi, di aula. Wah, ini banyak sekali kalau dibahas satu persatu. Umum aja ya, karena waktunya singkat. Oke, sekarang kita berada di mana? Di aula. Saya fokus bagaimana berakhlak di aula. Tempatnya aula. Sekarang subjeknya, Mas. Halo, Mas. Hari ini berdasarkan subjeknya tadi, kalian harus berakhlak kepada siapa? Satu, kepada yang sedang bertugas membawakan materi. Yang kedua, kepada guru-guru kalian yang di belakang itu, sedang mengawasi kalian, mencatat amal kebaikan kalian. Yang ketiga, kepada teman-temanmu. Yang keempat, kepada membawa acara, panitia. Oke? Sekarang langsung praktek. Bagaimana kita berakhlak di dalam majelis? Ini namanya majelis ya? Setuju? Ini namanya majelis ya? Setuju tidak? Oke, terangkan sebentar sebagai motivasi keutamaan majelis ilmu. Banyak keutamaannya, saya sampaikan satu aja. Karena Nabi, barang siapa di suatu tempat, di kampung atau di sekolah diadakan majelis ilmu, maka apabila Allah hendak menurunkan rahmat, Allah akan segera menurunkan rahmat itu. Mungkin rahmat akan turun nanti jam 12, lantaran pagi ini ada pengajian, ada majelis taklim, Allah segera akan turunnya rahmat. Kalau Allah hendak menurunkan musibah, tetapi karena di suatu kampung, di suatu tempat, di sekolah kita ada majelis ilmu, maka Allah akan menunda musibah itu atau memindahkan ke tempat lain, ke sekolah lain yang tidak ada majelis ilmunya. Itu keutamaannya, Pak. Maka beruntung pagi ini ada majelis ilmu, Allah segera turunkan rahmatnya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Enggak pada
Nah, kalau hari ini kita mulai terapkan, insya Allah rahmat akan turun. Hasilnya siswa terpintar, pandai-pandai, akhlaknya bagus, adabnya mulia, lolos, sukses menjadi orang yang berhasil dan mulia. Amin. Oke, sekarang langsung praktek bagaimana di dalam majelis ilmu seperti ini. Anak-anak tahu umatnya Nabi Nuh kenapa diterjang banjir bandang terbesar pertama di dunia? Ada yang tahu? Bukunya ada di perpus. Tidak pernah baca? Nanti cari bukunya. Saya pernah baca kenapa umatnya Nabi Nuh diterjang banjir besar. Karena ketika Nabi Nuh memberikan pelajaran, ketika Nabi Nuh menyampaikan materi, umat-umat ini selalu menutup telinganya dengan dua tangannya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang... Iya, sepertinya nggak ada ya. Nggak ada, alhamdulillah. Mestinya mendengar kalau telinganya tidak ditutupi tangan. Tapi ada loh yang tidak mendengar maka tidak ditutupi tangan. Ditutupi dengan kesibukan HP, ya Mas ya. Nah ini namanya tidak berakhlak. Kapan mau pintar kalau seperti itu terus? HP boleh dipakai ketika diperintahkan guru. Nah, ini langsung praktek ini namanya. Ini rahasia. Kalau ini ilmunya barokah, apa yang disampaikan gurunya tidak cuma saya. Ketika di kelas ingin mendapatkan rahmat, akui akhlak di dalam kelas. HP boleh dipakai ketika diperintahkan gurunya. Ketika tidak, tinggalkan. Saya khawatir kalau akhlak ini tidak diterapkan, kita diterjang banjir besar. Bukan banjir air, tapi banjir maksiat. Banjir kebodohan, banjir kejahilan. Kalau ilmu yang disampaikan guru-guru kalian di kelas tidak masuk karena sibuk sendiri, tidak disebut lagi. Satu ya, itu umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diterjang banjir besar karena tidak berakhlak ketika mendapatkan materi dari Nabi Nuh. Yang kedua, pernah dengar kisahnya Nabi Syuaib? Nanti belum ya. Nabi Syuaib, umat-umatnya juga disambar petir. Gara-gara ketika Nabi Syuaib memberikan materi, menyampaikan hikmah dan pelajaran, umatnya posisi duduknya bisa ditebak, memasukkan kepalanya di antara dua lututnya ditekuk. Ini nggak apa-apa yang praktek ya. Kebesaran perut nggak bisa praktek. Nah, jadi melingkarkan tangannya, dua lututnya, kepalanya dimasukkan di antara dua lutut. Itu kebiasaan umatnya Nabi Syuaib. Ada nggak ini? Yang tidak dengar ada nggak ini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada siap-siap disambar petir. Mungkin petirnya bukan petir disambar Nabi Syuaib. Petir zaman sekarang yang lebih mengerikan. Beda zaman, beda hukuman, tapi intinya adalah sama. Itu umatnya Nabi Syuaib. Tuh. Baru saja disampaikan langsung dipraktekkan. Sekarang cuma masih contoh tadi. Oke, yang ketiga, umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak juga yang melanggar ketika berada di majelis taklim.
praktekannya di kelas ya. Padahal guru-guru senang tapi selalu lupa kali. Harapannya hari ini dipraktekan dan ingat selalu agar ilmunya barokah, mendapatkan rahmat, tidak sia-sia. Memang kalau rahmatnya ditahan tidak jadi turun. Nah, posisi duduk yang dilarang ketika ada pengajian, ketika guru menyampaikan pelajaran di kelas, di aula atau ketika upacara, betul berdiri upacaranya. Kalau pas duduk yang dilarang, kalau mas baru masuk duduk kamu udah jadi kebiasaan sulit ya. Cara mengobatinya dibiasakan. Mas, yo kamu kan sering menyapa saya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang praktekkan. Kita harus dulu HP-nya. Tadi mas, nggak dengarkan. Ini loh kamu. Baru saja diterangkan, masa lupa? Umatnya Nabi siapa tadi? Umatnya nggak dengarkan berarti. Kalau nggak dengarkan, gimana mempraktekkan? Oke, waktunya terbatas, sudah habis, tidak 5 menit. Sekarang yang terakhir ya, bagaimana agar akhlak kita tercermin dalam kehidupan menjadi akhlak yang baik? Maka hati kita harus diisi dengan yang baik-baik, dengan kalimat Allah. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil. Tasbih artinya Maha suci Allah. Tahmid artinya Maha terpuji Allah. Tahlil artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Boleh ditambah takbir Allahu Akbar, boleh ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat itu yang harus selalu kita isi di dalam hati kita agar tercermin dalam perbuatan menjadi akhlak yang mulia. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa bisa ya? Ayo bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Demikian yang kita sampaikan. Tahu kupat dudunya santen, mobil wonten lepat, kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله